Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan sharing tentang oversold dan overbought. Nah, jadi gini, aturan FCA dibuat dengan tujuan katanya akan meredam laju harga, meredam kenaikan harga, whatever lah alasannya apa segala macam. Nah, saya mau kasih tahu dan sharing. Pasar itu nggak usah dibuat aturan kayak gitu. Kenapa? Pasar tuh nggak idiot-idiot amat, nggak bodoh-bodoh amat. Mereka juga bisa mikir. Nah, yang nggak bisa mikir itu biasanya itu pemula, ya wajar. FOMO dan lain-lain itu biasa mereka lakukan itu. Tapi seiring mereka sudah kalah, sudah pernah loss dan lain-lain, sudah hilang duitnya, mereka akan mikir dan mereka akan tahu. Dan mekanisme di pasar itu nggak perlu bikin aturan yang ribet-ribet. Kenapa? Di pasar itu sudah ada namanya beli jenuh sama jual jenuh. Biasa kita sebut overbought dan oversold. Nah, apa maksudnya? Artinya gini, kalau harga itu udah terlalu tinggi, naik terus, itu namanya overbought. Jenuh beli. Kenapa? Lama-lama makin slow, nggak akan naik. Tapi kalau masih naik juga, bagi otoritas bursa, gampang, tangkap saja emitennya. Itu pasti emitennya yang naikin. Itu pasti emiten yang beli terus. Atau nyuruh orang, nyuruh bandar, naikin terus. Gitu. So, jadi simpel saja, overbought dan oversold. Nah, jadi kalau kita hitung di dalam relative strength itu, di overbought kalau dia sudah lebih dari 70%, dan dia naik terus, masih melipir, naik terus ke 70%, artinya itu digerakin oleh market makernya. Tetapi kalau murni pasar, di 70% dia otomatis, semua akan jualan. Ya, semua akan jualan. Sama juga apabila dia sudah turun, sampai di bawah, ya, sudah oversold, sudah jenuh menjual, orang akan balik lagi beli dan dia akan pullback, ya, atau rebound, bahkan rally, ya. Nah, jadi itulah pergerakan saham. Jadi kalau kita ngerti pergerakan saham, kita nggak akan buat aturan yang aneh-aneh, ya. Karena pasar itu bukan kumpulan orang idiot. Orang trading sampai miliaran, ratusan miliar, sampai triliunan, itu bukan kumpulan orang idiot yang mau diatur. Oke, kita suspend dulu ya supaya cooling down. Di negara lain cooling down nggak sampai berhari-hari, jam-jaman aja. Kenapa? Orang di sana punya otak semua kok. Nggak dianggap seperti idiot. Cooling down 3 hari, seminggu, 2 minggu, 10 hari, 15. Loh, kayak orang orang idiot gitu loh, nggak bisa mikir, ya. Jadi pasar sudah ada mekanisme overbought, oversold, jenuh beli, jenuh jual. Jadi pelajari itu, review aturan-aturan yang ada di bursa supaya apa? Supaya aturan kita nggak kelihatan lucu. Oke? Sukses selalu untuk Anda semua, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Pagi ini saya akan sharing tentang ilmu bandar, ya. Apa bedanya DPS dengan MTM? Nah, di situ saya mau sharing bagaimana market maker di seluruh dunia bekerja. Nah, saya kasih contoh. Untuk saham itu market maker tahu siapa yang beli, berapa orang yang beli, jumlahnya berapa, lotnya berapa, setelah pasarnya tutup, ya. Pasarnya tutup baru kelihatan di DPS, daftar pemegang saham. Itu di print, mereka lihat namanya, alamatnya, jumlah lotnya, semua komplit. Sampai rumahnya juga tahu, tinggalnya di mana, ya. Nah, itulah DPS. Baru mereka membuat keputusan, oke, besok strateginya mau ngapain? Apakah mau beli lagi? Apakah mau net sell? Apakah mau net buy? Semua diputuskan setelah lihat itu. Nah, itu untuk stok, single stock, kita namakan saham seperti itu. Dan di Indonesia biasanya DPS itu baru di print besoknya. Jadi besok baru tahu
posisi free float share ataupun saham yang mengambang di pasar itu berapa saja sih? Yang dipegang oleh emiten berapa, yang dipegang oleh retail berapa, semua akan ketahuan di DPS yang akan di-print. Nah, beda dengan market maker yang di luar. Untuk pasar gold, untuk pasar silver, ya, komoditi dan lain-lain, itu beda. Mereka menggunakan MTM. MTM itu MetaTrader Management. Dalam MetaTrader Management, mereka akan lihat, akan tahu. Contoh, ya kan? Pada saat pergerakan saham market open di pasar market Asia, sesi pertama jam 6 pagi Asia buka. Nah, mereka mulai menggerakkan harga, kemudian orang akan membuat keputusan berdasarkan masing-masing teori dan parameter yang mereka pakai. Contoh, ada 900 orang yang akan melakukan atau mengambil posisi sell. Mereka jualan dulu. Mereka mengambil posisi sell. Sementara ada 100 orang yang mengambil posisi buy. Jadi 900 seller, 100 buyer. Pertanyaannya, market makernya akan bawa kemana? Bawa ke atas kah? Buy tadi yang 100 orang, atau bawa ke bawah? Atau sell yang dibeli 900 orang seller? Nah, ini pertanyaan klasik dan logik dan mudah saja dijawab. Sebagai market maker, mereka akan naikkan yang 100 orang tadi. Artinya, dia akan naikkan ke atas, posisi buyer atau buy semua akan untung. Kenapa? Yang dikasih untung cuma 100. Akhirnya yang 900, yang equity-nya nggak kuat, ketelen. Yang equity-nya nggak kuat, kemudian nggak call margin, nggak top up, ataupun yang nggak sabar, cut loss. Disitulah kekalahan retail ataupun para pemain. Kenapa? Market makernya bisa lihat sekarang ini yang buyer atau seller yang dominan. Nah, itulah yang mereka bisa putuskan harga ini naik atau turun. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada saat nanti di training gratis untuk trading di global market. Anda bisa lihat market maker di luar itu jauh lebih canggih dan jauh lebih transparan, dan nggak ada masalah di sana karena market maker memang dibenarkan. Nah, kalau di sini antara benar sama tidak dibenarkan ya kayak hantu dia. Ya, market maker itu ada tapi nggak kelihatan. Jadi itulah sekilas nanti yang akan kita pelajari, dan besok itu saya akan ajarkan Anda ilmu yang sederhana. Nggak usah lihat-lihat macam-macam lah, ya. Sambil minum kopi, teh, makan pisang goreng udah bisa cuan, ya. Jadi nggak usah sibuk dengan another parameter, tarik garis sana, tarik garis sini, ya. Nah, lama-lama ujungnya juga menuju garis kemiskinan, nggak perlu, ya. Besok kita akan pelajari, dan sudah banyak yang daftar dan bayar. Ada 200 lebih, ini mungkin bisa 3 batch. Jadi, karena satu batch itu hanya 100, dan minta teman-teman yang sudah membayar atau transfer, tolong konfirmasi namanya siapa, gitu loh, ya. Jadi kita juga nggak susah. Nah, nanti mungkin besok akan saya umumkan nama-nama peserta yang batch 1, yang 100 orang, nanti namanya saya sampaikan di IG, kemudian tempatnya, hari hanya. Ini kita lagi sesuaikan waktunya. Saya baru kembali hari Rabu besok. Kamis mungkin udah aktif, ya mungkin minggu depan kita udah, di minggu depan awal kita udah bisa mulai. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Tadi malam saya dapat beberapa WA dari teman saya, Pak Fir, tolong bahas dong tentang valuasi IPO. Baik, banyak IPO, ada yang IPO 30M, 40M, 50M, ya dah. Saya mau kasih tahu ya,
IPO segitu nggak ada gunanya. Mendingan nggak usah IPO. Kenapa? Arisan ibu-ibu sosialite segitu. 20M, 30M, 50M. Segitu loh. Terus Anda IPO, bawa suatu perusahaan melantai di bursa dengan 30-50M. Ngapain? Mendingan nggak usah IPO. Kalau nilai segitu pergi aja ke bank. BNI 46 kasih pinjaman, ya. BNI 47 rentenir-rentenir itu juga kasih pinjaman kalau cuma segitu. Tinggal bawa asetnya apa, keluar, cair duitnya. Ngapain IPO? Biaya IPO-nya aja udah berapa, ya kan? Jadi gimana Pak supaya dapat IPO yang bagus? Gini, pada saat Anda mau IPO, kebanyakan Anda langsung datang ke sekuritas ataupun lead underwriter. Nah, pada saat Anda datang ke sekuritas dan lead underwriter, mereka mulai menghitung valuasi Anda. Dengan alasan economic downturn, dengan alasan market lagi lesu, dengan alasan investor kurang bergairah, apa saja, muncullah harga ataupun valuasi IPO Anda serendah-rendahnya. Ini saya tidak bicara sekuritas ataupun lead underwriter, tetapi oknum sekuritas dan oknum lead underwriter yang bandit, yang sengaja mau beli perusahaan itu dengan murah. Kenapa? Dia udah telanjang, ya, perusahaan udah telanjang bulat, ya, udah kelihatan boroknya, udah apa segala macam. Padahal bagus perusahaan ini, tapi dibilang Pak ini kurang Pak, kurang seksi lah, inilah, itulah, ujung-ujungnya muncullah 30M. Nah setelah 30M, dibelilah sama oknum tadi. Sekuritasnya nggak tahu, lead underwriternya nggak tahu, karena apa? Dia dilaporin aja ke bosnya bahwa memang ini valuasinya memang segini bos, supaya mereka bisa beli 30M. Nah, setelah mereka beli 30M, mereka bayar itu 30M ke emiten, emiten dapat 30M, apalagi emitennya udah senang lah dapat 30M, ya udah happy, dapat salaman. Oke, sekarang emiten pegang duit 30M, oknum tadi pegang barang atau saham senilai 30M. First bell, pencet. Begitu Anda pencet, Anda lihat, tang, terbang sahamnya. Tidak heran, nanti saya tunjukkan di IG, ada beberapa saham IPO-nya cuma 30M, 50M, tapi nilai transaksinya selama 3 tahun atau selama 2 tahun ada yang sudah 1,1T, ada yang 2,3T, ada yang 3T. Nah, sekarang kalau kita ambil 10% saja, si oknum tadi dapat dari transaksi yang 2,3T, dia dapat 200 sampai 300 miliar. Sementara emiten tadi hanya dapat 30 miliar. Nah, itulah fakta yang ada di lapangan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau bandit-bandit IPO tadi. Makanya mereka nggak suka sama saya. Kenapa? Saya Anda mau IPO berapa? Mau 150M, 200M, 300M, saya kasih. Dan saya hitung yang benar. Ini loh Pak, valuasi Bapak. Dan IPO itu berdasarkan forecast, future value Bapak untuk forecast laba rugi 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Bukan berdasarkan revenue Anda sekarang, tidak. Ya, jadi cara menghitung valuasi saja itu udah baru. Jangan pakai ilmu lama, discounted cash flow, itu udah nggak pakai. Di Harvard sudah mengeluarkan 7 rasio penghitungan valuasi baru. Jadi kenapa Anda masih pakai hitung valuasi yang lama? Nah inilah yang banyak orang terjebak. Makanya kalau mau IPO, datang dulu ke penasehat seperti saya, supaya saya hitungin. Nah, setelah hitungin, Anda datang ke sekuritas, lihat oknumnya. Anda langsung akan tahu ini oknum bandit atau oknum benar yang benar-benar kerja untuk sekuritasnya. Ya, itu saja dari saya. Semoga ini menambah bongkar mindset Anda, ilmu untuk Anda tentang IPO. Oke, sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten.